Jadi sarjana Nusa Mandiri tempatnya. Ya, selamat malam semua, kembali lagi ketemu lagi dengan saya Riko Subido. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari protokol SMP, POP3, SMTP, FTP, ARP, dan saya juga akan menjelaskan mengenai kelebihan kekurangan dari IPv4 dan IPv6. Mulai langsung dari fungsi-fungsi dari protokol. Fungsi-fungsi dari protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi pengendalian dalam jaringan. Fungsi utama ICMP adalah untuk melakukan diagnosa jaringan, mengirim pesan-pesan kesalahan jika ada node atau host yang tidak dapat dijangkau, dan memeriksa ketersediaan responsivitas dari host. Lalu POP3 atau Post Office Protocol version 3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server email ke perangkat penerima. Fungsi utama POP3 adalah untuk mengizinkan pengguna untuk mengakses, mengunduh, dan mengelola email tersimpan di server email. Lalu saya akan menjelaskan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengirim email melalui jaringan komputer. Fungsi utama SMTP adalah mengirimkan email dari pengirim ke server email tujuan dengan mengatur aliran data dan menyediakan mekanisme autentikasi untuk memastikan email dikirim dengan aman. Lalu saya juga menjelaskan tentang FTP, File Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer terhubung dengan dalam jaringan. Fungsi utama FTP adalah untuk mengizinkan pengguna untuk mengunggah atau mengunduh file dari server ke perangkat lokal atau sebaliknya, serta mengelola file server. Lalu yang terakhir adalah ARP, Address Resolution Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mengingatkan alamat IP dengan alamat fisik MAC address dalam jaringan. Fungsi utama ARP adalah untuk mencari alamat MAC sebuah perangkat yang terkait dengan alamat IP tertentu, sehingga paket dapat dikirim dengan tujuan benar dari jaringan lokal. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 kelebihannya kompatibilitas atau IPv4 telah digunakan selama dari 30 tahun. Kebanyakan perangkat dari sistem operasi mendukung IPv4 dengan baik. Hal ini membuatnya mudah diimplementasikan dengan banyak aplikasi yang tersedia. Pertukaran data yang cepat, peruterannya relatif sederhana dibandingkan IPv6 sehingga dapat memungkinkan pertukaran data dengan cepat. Stabilitas kebanyakan ISP (Internet Service Provider) dengan perangkat jaringan masih menggunakan IPv4. Hal ini mengakibatkan stabilitas yang lebih baik karena infrastruktur yang sudah ada. Tapi lalu kekurangannya, alamat yang terbatas. IPv4 hanya memiliki sekitar 4,3 miliar alamat IP yang tersedia, yang telah sebagian besar digunakan. Dengan semakin banyaknya perangkat terkoneksi dengan internet, semakin sulit untuk mendapatkan alamat IPv4 baru. Yang kedua adalah keamanan yang rendah. IPv4 kurang dalam keamanan dan mudah untuk dibajak. Beberapa protokol IPv4 tidak memerlukan autentikasi atau enkripsi data yang mengizinkan serangan lebih mudah. Yang terakhir adalah konfigurasi manual. IPv4 seringkali memerlukan konfigurasi manual pada perangkat yang dalam sistem operasi terhubung ke jaringan. Hal ini memakan waktu, bisa meningkatkan risiko kesalahan konfigurasi. Lalu untuk IPv6, kelebihannya jumlah alamat yang lebih besar. IPv4 memberikan lebih dari 340 triliun alamat IP. Kemungkinan konektivitas yang tak terbatas dan mungkin pertumbuhan internet yang lebih besar. Keamanan yang lebih tinggi. IPv6 ini telah didesain dengan keamanan yang lebih baik. Enkripsi data, autentikasi lebih kuat, membuatnya menjadi pilihan yang lebih aman untuk pertukaran data. Konfigurasi otomatis. IPv6 mendukung konfigurasi otomatis dan penyedia alamat yang efisien. Perangkat akan mendapatkan IPv6 secara otomatis saat hubungan ke jaringan. Kekurangannya, kompatibilitasnya terbatas. IPv6 didukung secara penuh oleh semua perangkat dan sistem operasi.
Beberapa aplikasi dan perangkat keras mungkin tidak kompatibel dengan IPv6 yang dapat menyebabkan masalah dalam konektivitas. Penyesuaian memerlukan waktu. Migrasi IPv4 ke IPv6 memerlukan penyesuaian yang rumit, memakan waktu. Nah, ini melibatkan upgrade perangkat, konfigurasi jaringan, memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Biaya implementasi. Mengimplementasikan IPv6 dapat memerlukan biaya tambahan untuk organisasi dan penyediaan layanan internet. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi beberapa organisasi. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana Nusa Mandiri tempatnya.